welcome back to Web3 Series. Kenalin, aku Brenda. Di video kali ini kita bakal bahas seluk-beluk airdrop di kripto. Jadi sebenarnya airdrop ini apa sih? Kok bisa kasih orang duit ratusan juta? Duitnya dari mana? Kita mulai dari pengertian ya. Airdrop ini event ketika project crypto bagiin token gratis ke wallet atau individu yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria ini macam-macam ya. Tiap project mungkin punya kriteria yang berbeda. Contoh kriteria itu gini. Pertama, punya aset kripto tertentu dalam wallet tersebut. Terus berpartisipasi dalam aktivitas on-chain. Yang ketiga, ikut keanggotaan dalam komunitas. Atau bisa juga dengan ikutan campaign social media project. Maksudnya on-chain ini apa? Jadi aktivitas on-chain ini istilah untuk aktivitas yang terjadi langsung dalam blockchain. Seperti waktu kita kirim token dari wallet satu ke wallet lain, aktivitas tersebut bakal dicatat dalam blockchain. Sebaliknya, kalau aktivitas itu dikatakan off-chain, itu artinya terjadi di luar blockchain. Contohnya, kita ikut campaign social medianya project, seperti join Discord, follow Twitter. Ini adalah bentuk aktivitas off-chain, karena tidak tercatat dalam blockchain. Nah, biasanya project tuh mengkombinasikan aktivitas on-chain dengan off-chain sebagai kriteria buat dapetin airdrop. Tapi biasanya aktivitas on-chain ini berpotensi menghasilkan reward airdrop yang lebih besar jika dibandingkan dengan aktivitas off-chain tadi. Pertanyaannya, kok project crypto ini mau bagiin airdrop sih? Airdrop ini bisa jadi bagian dari program marketing project buat menarik pengguna baru di platform kripto tersebut. Jadi waktu project ini menyusun alokasi token, biasanya mereka udah merencanakan buat menyisikan berapa persen dari alokasi supply token mereka buat aktivitas airdrop ini. Airdrop ini bertujuan mendistribusikan token yang dicetak ke lebih dari satu user atau entitas. Makin tersebar makin bagus. Karena sifat token kripto ini rata-rata untuk hak suara untuk tata kelola platform, hak buat dapetin dividen, dan hak voting. Tapi perlu diingat ya, tidak semua project crypto ini melakukan airdrop. Dan seringnya, airdrop dengan jumlah reward yang besar ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kok nggak dikasih tahu? Ya, karena dari project sendiri tuh mereka pengen orang-orang yang dapat reward ini memang orang-orang yang peduli sama project tersebut dan berkontribusi secara sukarela. Kalau dari awal udah dikasih tahu ya mungkin orang-orang berkontribusi cuma karena ngincar rewardnya doang. Parahnya, kontribusi ini juga bisa dilakukan dengan tidak etis. Misalkan dengan menggunakan banyak akun tuyul atau bot yang bikin jaringannya jadi terlalu penuh atau istilahnya congested ya. Sehingga proses transaksi di jaringan tersebut jadi lambat bahkan sampai gagal. Kita ambil contoh project Arbitrum. Dulu, sebelum airdrop, orang-orang tuh sering nanya di Discord Arbitrum, kalian ada rencana keluarin token nggak sih? Kalian bakal ngelakuin airdrop nggak sih? Dan dari pihak Arbitrum tuh selalu jawab, enggak kok, kita nggak ada rencana keluarin token dan ngelakuin airdrop. Sampai suatu hari, Arbitrum tuh tiba-tiba ngumumin, guys, kita udah siap nih airdrop token ARB. Coba deh cek wallet kalian eligible nggak buat klaim airdrop ini. Eligible ini kondisi ketika kita memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan oleh proyek tersebut. Waktu airdrop Arbitrum kemarin, persyaratannya tuh kayak gini. Di sini tuh kita nggak harus memenuhi semuanya ya. Kamu cuma ngerjain satu dari semua ini pun juga tetap dapat airdrop token ARB. Tapi tentu jumlahnya nggak sebanyak kalau kita berhasil memenuhi semua kriteria ini. Sebagai gambaran ya, penerima airdrop Arbitrum kemarin paling sedikit satu wallet dapat 625 token ARB dan paling banyak dapat 10.250 ARB. Yang kalau kita kalikan dengan harga pada saat listing, yaitu $1,4, artinya satu wallet ini minimal dapat $875, yang setara dengan 13 juta rupiah, dan maksimal dapat $14.350, yang setara dengan 214 juta rupiah. Ini baru satu wallet aja loh ya. Dalam beberapa kasus, ada juga sih project yang terang-terangan bilang kalau mereka bakal melakukan airdrop. Tapi biasanya berdasarkan pengalaman, kalau udah dikasih tahu di awal, biasanya jumlah airdrop yang didapat juga kecil. Karena yang ikutan rame banget. Jadi kurang sepadan ya sama effortnya.
Terus pertanyaannya, kita dapat uang gratis sampai ratusan juta tuh siapa sih yang beli tokennya? Kebanyakan harga ini distabilkan sama market maker-nya project tersebut. Dan juga para venture capitals yang nggak diperbolehkan beli token tadi secara private. Jadi ya mau nggak mau belinya di market deh. Sehingga terjadi perang harga antara venture capital dan market makers-nya. Kita yang remah-remah ini ya cuma bisa makanin uang gratis aja deh. Berapa sih modal yang diperlukan untuk mengerjakan airdrop? Bisa dibilang, kerjaan airdrop ini terbagi jadi dua ya. Ada yang dilakukan dengan berbayar, ada juga yang bisa gratis. Ini tergantung dari status pengembangan proyek tersebut. Umumnya, status pengembangan proyek ini dibagi ke beberapa tahap. Garis besarnya yaitu tahap testnet dan tahap mainnet. Testnet adalah jaringan khusus yang dibuat untuk menguji dan mendemonstrasikan fungsi dan fitur proyek kripto. Tujuannya biar developer dan pengguna bisa melakukan uji coba, terus bisa nemuin bug, menguji keamanan, dan mengumpulkan feedback sebelum di-launching ke publik. Buat transaksi di testnet, kita perlu pakai token testnet. Misalnya, ETH testnet, BNB testnet, Matic testnet. Nah, token testnet ini nggak punya nilai ekonomi yang sebenarnya ya. Jadi berbeda dengan token-token yang diperjualbelikan di exchange. Kalau kita mau mengerjakan potensi airdrop project di jaringan testnet, kita bisa pakai token testnet yang bisa didapetin secara gratis. Setelah uji coba di testnet berhasil, biasanya project bakal melanjutkan ke tahap mainnet. Mainnet ini adalah jaringan utama yang berfungsi penuh dan siap digunakan oleh pengguna. Kalau di mainnet, token yang dipakai itu token asli ya, yang punya nilai dan bisa diperjualbelikan di exchange. Artinya kalau project yang kita kerjakan ini udah ada di jaringan mainnet, ya kita perlu modal nih buat beli tokennya dan buat bayar biaya transaksi alias gas fee yang dibutuhkan. Modal buat mengerjakan project mainnet ini juga beragam. Susah juga ya kalau mau nyebut nominal pastinya. Karena balik lagi nih, tiap project punya persyaratan yang berbeda-beda. Dan persyaratan ini kan jarang dikasih di awal ya. Sehingga kita ya cuma bisa menebak-nebak aja nih transaksi apa yang harus kita lakukan dan berapa nominal yang harus kita keluarkan dalam transaksi tersebut. Ada nggak resiko dalam pengerjaan airdrop ini? Ada juga. Yang pertama, buang-buang waktu. Kita nggak pernah tahu ya, airdrop ini kapan akan dibagikan sama project. Bisa aja ada jeda waktu berbulan-bulan, bahkan setahun dari tanggal pengerjaan kita. Dan nggak ada jaminan juga kalau project yang kita dukung ini bakal bagiin airdrop. Makanya, project yang mau kita kerjakan ini perlu diseleksi dulu, apakah potensial atau tidak. Dan biasanya, kalau kita ngerjain project yang masih dalam tahap testnet itu perlu kesabaran lebih ya. Karena namanya juga testnet kan, masih dalam tahap uji coba, masih sering ada errornya. Risiko yang kedua, buang-buang uang. Ini berlaku buat project mainnet ya, karena kan kamu perlu bertransaksi di platform mereka. Tentunya ada biaya transaksi yang harus dikeluarkan. Biaya transaksi atau gas fee ini jumlahnya variatif tergantung jaringan apa dan seberapa ramai jaringannya waktu itu. Yang ketiga, ada risiko smart contract. Seperti yang udah dijelasin di video sebelumnya, transaksi di platform Web3 ini kan dieksekusi dengan menggunakan smart contract, di mana ada risiko smart contract ini dihack atau kebobolan juga. Makanya, kalau mau mengerjakan airdrop ini, disarankan buat pakai wallet kripto khusus yang terpisah dari wallet kripto utama kita. Terus wajib banget nih kita teliti sebelum kita klik apapun itu. Bisa jadi link yang kamu klik itu palsu, yang berujung malah kamunya kena scam. Biasanya, aku selalu verify link lewat official Twitter atau Discord project. Jadi aku hanya akan klik link yang di-share di Twitter official mereka atau yang di-share sama community manager yang ada di Discord mereka. Gimana cara menyeleksi project untuk dikerjakan buat airdrop hunting? Kalau aku pribadi punya kriteria project kayak gini. Pertama, cari project yang masih belum listing. Lebih bagus lagi kalau bisa ngikutin projectnya dari zaman testnet sampai mainnet, biar makin OG gitu loh. OG ini tuh istilah yang sering dipakai di kripto buat menggambarkan orang-orang yang udah lama berada di industri kripto. Yang kedua, cari project yang nominal fundraisingnya besar dan punya investor atau backers yang kredibel. Contoh yang fundraisingnya besar tuh kayak Linea yang berhasil menggalang dana sebesar 726 juta dolar. Kalau backers ini istilah buat individu atau perusahaan yang memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya ya pada project kripto. Contoh top backers ini tuh kayak A16Z, Binance Labs, Sequoia, dan sebagainya. Yang ketiga, cari yang produknya bagus. Biasanya project yang bagus itu yang bisa menghadirkan solusi buat permasalahan di kripto. Atau bisa dibilang produk ini tuh dipakai untuk kepentingan orang banyak.
Buat aku pribadi, airdrop hunting ini jadi salah satu strategi cuan yang paling oke ya buat dijalanin saat ini di tengah kondisi market yang bearish. Mumpung biaya transaksi atau gas fee juga lagi pada murah kan. Project-project yang udah aku kerjain bisa kalian lihat di spreadsheet Crypto Diary. Pantengin terus video Web3 series selanjutnya karena aku bakal mempersiapkan tools atau aplikasi yang dibutuhkan dalam airdrop hunting ini. See you!